Shalom Bapak Ibu, Saudara, sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi untuk kita semua, salam sejahtera. Kita bersyukur bersama-sama karena pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Tuhan untuk kita memberikan waktu kita secara khusus untuk memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah kiranya setiap puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan akan menyenangkan hati Tuhan dan juga akan meneguhkan iman kita kepada Dia. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Apa yang bisa kita lakukan? Oleh karena dosa kita telah dibasuh dengan kuasa darah-Nya. Oleh karena kita telah diberikan pengharapan yang luar biasa akan kehidupan yang kekal di balik hukuman kematian yang harusnya kita tanggung. Dan karena Dia Allah yang setia, hanya dengan membalas dengan kasih kita kepadanya, walaupun tidak mungkin itu sebanding. Dengan apa kan ku balas kebaikan-Mu Tuhan? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku bersyukur padamu selamanya. Mari kita nyatakan keyakinan kita dan ucapan syukur kita karena Dia Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku.
Tak ada sesuatu apapun yang dapat kami berikan yang layak untuk membalas kasih setia-Mu Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kami anak-anak yang sering kali mengecewakan hati-Mu. Kami dengan segala tingkah langkah kami yang mendukakan hati-Mu ya Tuhan. Kami yang sulit sekali untuk melakukan apa yang Engkau inginkan bagi kami Tuhan. Tak ada sesuatu apapun yang patut untuk kami lakukan untuk membalas kasih-Mu. Hanya puji-pujian Tuhan, puji-pujian penyembahan yang kami bisa berikan kepada Engkau ya Tuhan. Untuk mengagungkan Engkau, untuk menyembah Engkau. Karena hanya Engkaulah Allah yang layak untuk kami sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kasih-Mu yang besar. Terima kasih karena kesetiaan-Mu yang luar biasa yang Tuhan lakukan bagi kami. Terima kasih karena Engkau yang telah membasuh dosa-dosa kami Tuhan. Karena Engkau dengan kasih-Mu yang telah menyucikan kami ya Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur dan bersyukur. Biarlah puji-pujian kami menjadi ucapan syukur kami yang tak terkatakan bagi kasih-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami sepanjang ibadah ini. Tuhan berkenan atas setiap puji-pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Mari kita akan terus memuji Tuhan. Oleh karena Yesus yang kita sembah, Dia adalah Allah yang hidup. Karena setelah Dia mati pada hari yang ketiga, Dia dibangkitkan dan Dia telah mengalahkan maut. Hai bangkit bagi Yesus, mari kita akan nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, umat yang ditebus. Angkatlah tinggi-tinggi panji salib Kristus. Di dalam perjuangan si iblis diserang, kuasa dosa musnah, Tuhanlah yang menang. Hai bangkit, bangkit, umat yang ditebus. Angkatlah tinggi-tinggi panjinya, panji salib. Kau pria, bersama-sama. Hai bangkit, bangkit, umat yang ditebus. Angkatlah tinggi-tinggi panjinya, panji salib Kristus. Kaum wanita, hai bangkit bagi Yesus, di dalam kuasanya. Usahamu sendiri tak ada gunanya. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa supaya si
pujian ini dengan satu pujian, ada kisah untuk bangsa-bangsa. Ada kisah untuk bangsa-bangsa yang mengubah hati cemar, cerita terang dan damai, cerita benar kekal, cerita benar-benar. Habis malam terbitlah fajar, fajar hidup yang cemerlang. Bapak Ibu serta saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita masih hangat dengan memperingati Hari Kartini ya. Jadi kami kaum wanita dari WBI Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah akan mempersembahkan pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami persilahkan.
wanita berharga, bukan karena penampilan, tetapi bagaimana dia menerima dirinya. Oh, oh. Wanita berharga, bukan karena penampilan, tetapi bagaimana dia menerima dirinya. Bukan apa kata orang dirimu berharga, tapi apa kata Tuhan, engkaulah ciptaan mulia. Bukan apa kata orang dirimu berharga, tapi apa kata Tuhan, engkaulah ciptaan mulia. Wanita berharga, bukan karena penampilan, tetapi bagaimana dia menerima dirinya. Oh, oh. Wanita berharga, bukan karena penampilan, tetapi bagaimana dia menerima dirinya. Bukan apa kata orang dirimu berharga, tapi apa kata Tuhan, engkaulah ciptaan mulia. Bukan apa kata orang dirimu berharga, tapi apa kata Tuhan, engkaulah ciptaan mulia. Bukan apa kata orang dirimu berharga, tapi apa kata Tuhan, engkaulah ciptaan mulia. Bukan apa kata orang dirimu berharga, tapi apa kata Tuhan, engkaulah ciptaan mulia. Tapi apa kata Tuhan, engkaulah ciptaan mulia. Engkaulah ciptaan mulia. Diberikan aplaus untuk kaum wanita kita semua ya, ibu-ibu kita, tante-tante kita, kakak-kakak kita yang sudah mempersembahkan pujian bagi Tuhan ya, bagi kaum wanita yang ada di sini yang masih belum bergabung di Persekutuan Wanita Baptis Indonesia WBI, kami persilahkan, kami mengajak, kami menghimbau saudara-saudara, saudari-saudari dan juga ibu-ibu kaum wanita semua, mari kita setia bersekutu, mari kita hadir baik dalam persekutuan doa Hana maupun persekutuan WBI yang dilaksanakan WBI setiap bulan 1 kali dan doa Hana 3 kali, kiranya itu menjadi berkat buat kita dan terus menolong pertumbuhan iman kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan yang pada pagi hari ini disampaikan oleh Pendeta Stefanus Ngatimin dengan judul Wanita Hebat Maria Magdalena dari Markus pasal 16 ayat 9 sampai yang ke-11. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan satu pujian. Kita memberikan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita berikan hati kita mengasihi Tuhan. Biarlah seperti wanita yang datang mengurapi Dia. Mari memberi hati kita.
wanita akan memuji Tuhan. Beriku hati, beriku hati untuk menyembahmu. Beriku hati untuk mengasihimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Kaum pria, mari juga kita berikan hati kita untuk Tuhan. Dengan segenap hati mari kita akan memuji Tuhan. Beriku hati untuk menyembahmu. Beriku hati untuk menyembahmu. Beriku hati untuk mengasihimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Ya Tuhan, ini doa kami. Berilah kepada kami hati untuk menyembah-Mu. Berilah kepada kami hati untuk memuji Engkau. Berilah kepada kami hati untuk mengasihi Engkau. Beri kepada kami hati yang terbuka akan firman-Mu. Beri kepada kami hati yang bertekad melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih karena Engkau akan berbicara kepada kami melalui pemberitaan firman Tuhan saat ini. Roh Kudus berkenan membimbing kami, menolong kami, supaya baik hamba-Mu yang menyampaikan, maupun seluruh umat Allah, baik yang hadir dalam ruangan gedung gereja, maupun yang ada di ruangan Zoom di rumah masing-masing, kami sama-sama mendengar dan menerima firman Tuhan dengan sukacita, dengan ucapan syukur kami. Karena firman-Mu hidup, firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menyambut firman-Mu saat ini. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk kembali Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak. Selamat pagi. Sehat? Puji Tuhan. Luar biasa wanita-wanita
Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah. Beri tepuk tangan lagi dong. Iya. Pak Ketua PBI, kira-kira PBI bisa enggak seluas wanita? Jadi perlu latihan sebulan mungkin ya. Gitu. Kalau PBI langsung jadi gitu ya. Ya, jangan diketok kesek, belum. Jangan ditayangkan dulu. Slide pertama. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyambut tamu yang baru hadir pertama kali untuk dapat bersama-sama kita beribadah. Yang pertama Bapak Charles Halawa. Ya, selamat datang Bapak, kami senang bersama dengan istri ya, Ibu Yulinda Teresia Tobing atau Toding? Tobing. Oh iya, selamat datang Bapak Ibu dan Putri yang hadir bersama-sama pada pagi hari ini. Tuhan memberkati, ya Tuhan memberkati. Nah Bapak Ibu Saudara, saya betul-betul lupa ketika rapat bersama dengan panitia ibadah itu sudah disepakati bahwa tanggal 24 itu adalah Hari Kartini, peringatan Hari Kartini. Kebiasaan saya memberi kesempatan kepada kaum wanita untuk berkhotbah, ya untuk berkhotbah. Tapi benar-benar lupa, sampai judul pun tidak ada kaitannya dengan wanita. Judul khotbah saya sesungguhnya kasihnya yang hebat, ya kasihnya yang hebat, dari Roma pasal yang ke-8. Lalu baru ingat saudara, baru ingat ketika panitia ibadah diskusi tentang pelayan, mereka kesulitan mencari wanita. Heran juga, pada di mana-mana itu paling banyak itu wanita, ya paling banyak wanita. Coba sekarang kalau mau hitung, tapi kayaknya banyak pria hari ini ya. Ya, jadi mereka kesulitan. Lalu saya dengar juga ibu-ibu mau nyanyi melayani lagi. Waduh, ini Kartinian ternyata. Lalu ya sudahlah, saya bertanggung jawab untuk menyelesaikan bulan ini. Saya tetap berkhotbah dan saya ubah judulnya, judul dan ayat. Jadi saya ubah ya judul dan ayat, dan saya mempelajari dan saya mendapatkan dari Markus pasal 16 ya, di lembaran itu salah juga, jadi yang salah juga saya karena ngesennya itu nutulnya Markus kok yang muncul Lukas gitu. Waduh, ini saya baru tahu tadi ya, baru tahu tadi ketika saya pegang buletin ya, loh ternyata Lukas. Wah, serba salah ya, itulah manusia, pembelaan ya, pembelaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, oh kenceng kalau saya tunduk ya. Ya. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, saya memberi judul wanita hebat, Maria Magdalena. Ya, saya memberi judul wanita hebat, Maria Magdalena. Markus 16 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara ayat ini untuk kita. 3 ayat, ya 3 ayat. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiring Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya. Amin. Itulah teks kita pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara dan anak-anak. Markus pasal 16 ayat 9 sampai yang ke-11.
Silahkan dilanjutkan slide-nya. Ya. Bapak-bapak tahu ya, gambar yang kalau saya kiri, Bapak Ibu, oh ya kiri sama, ya kiri. Siapa itu? Ya, Raden Ajeng Kartini ya, RA. Raden Ajeng Sri Haryani gitu cocok nggak ya? Cocok. Ya, ya. Raden Ajeng Maya gitu, cocok nggak Pak Pras? Cocok juga ya, cocok juga. Ya, ya itulah RA Kartini yang membangkitkan emansipasi wanita. Ya, yang setiap tahun tanggal 21 April diperingati. Dan semua wanita bangga dengan ibu ini. Bahkan pria termasuk bangga. Ya, pria bangga dengan harapan wanita yang ada di sampingnya seperti Raden Ajeng Kartini. Bukan saja kebayaknya, tetapi wanita yang berharga adalah apa tadi? Bukan karena paras, bukan karena penampilan, tetapi karena apa, Bu? Lupa yang karena apa? Menerima dirinya sebagai apa? Ciptaan Tuhan yang berharga, yang berharga. Anak-anak nih, anak-anak, gambar nomor 2 siapa ya? Anak-anak, jangan bapak-bapak, ya, 12 tahun ke bawah, ada nggak di sini? 12 tahun. Kaila. Betul ya Kaila ya Pak Mariono? Iya benar. Takutnya kalau salah ini Pak Pendeta salah lagi ya. Siapa? Oh Samuel yang Samuel atau Kaila? Ya mau jawab. Kaila mau jawab. Itu gambar nomor 2. Siapa? Oh enggak tahu. Oke. Oh Samuel. Samuel. Megawati. Oke. Sudah lengkap? Ada yang mau melengkapi anak-anak? Jangan bapak-bapak ya. Anak-anak, ayo kelas 6 ke bawah. Boleh yang TK, playgroup. Siapa? Oh enggak. Caca. Kenapa? Melengkapi, silakan. Ada? Ayo, Nicholas. Siapa? Megawati Soekarno Putri. Silakan Nicholas sama Kaila ke depan. Iya. Ya. Suruh nyanyi ya. Kaila kelas berapa? 4. Kelas 4. Iya, lalu Nicholas anaknya siapa? Oh, Esther Suwari dan Parman gitu ya. Wah, hafal bener ya, hafal bener. Kalau Kaila kelas 4 ya, anaknya siapa? Mariono sama Maria Lestari. Oh, Mariono sama Maria Lestari. Ini masih ada hubungan darah ya. Ya, mau hadiah? Mau, ya. Kaila karena kurang lengkap jadi 50. Iya. Nicholas karena lengkap, cepek. Oke, silahkan kembali duduk ya. Ya, Tuhan berkati. Ya. Masih yang mau? Iya, oke. Oke. Wanita yang paling pojok sekarang Bapak Ibu. Wanita yang paling pojok. Siapa? Waduh, siapa ini? Bingung saya. Rosi Silalahi.
Ya, Rosi Silalahi. Bu Jumiati? Siapa? Rosiana Silalahi. Oke, ya, terkenalnya itulah. Pertanyaan saya, nama lengkapnya siapa? Selama ini Rosi saja ya. Rosiana Silalahi. Nama lengkapnya pernah tahu? Siapa? Waduh, nggak dapat dong Bapak Ibu ya. Nggak dapat. Cepet di HP browsing. 1, 2, 3, 4. Pak Tovan. Yes, itulah. Pak Tovan maju Pak, maju Pak. Bener, Bapak maju. Loh, Bapak maju. Loh. Saya tidak akan pernah memberi uang ke Bapak. Saya tahu Bapak punya banyak, ya. Oke. Oke, nanti tak cari teman dulu ya, cari teman dulu Pak. Pak Tovan akan maju ya. Lalu gambar yang di sini. Sri Mulyani. Ya, Sri Mulyani ya, tahu ya, terkenal dia menteri apa? Dia pernah menjabat sebagai apa? Kantor kedudukannya di Amerika. Apa Bu? Bank Dunia. Sebagai apa? Direktur, masih kurang lengkap. Apa? Direktur pelaksana Bank Dunia. Pak ada temannya, sekarang Bu Yunita silakan maju Bu. Sama Pak Tovan. Iya. Ya? Enggak nyanyi. Iya. Nyanyinya sama Pak Ketua katanya ya. Iya. Iya. Oke. Saya mau tanya apa ini? Iya. Iya, Pak Tovan. Istri nama lengkap Bapak siapa? Nama lengkap istri Bapak. Salah lagi. Restidia Retno Kristanti. Oke, bener ya Bu? Oh betul, kalau sampai lupa. Iya. Bu Yunita, ulang tahunnya Nana. 1, 2, 3. Ada 3 soalnya Pak. 1, 2, 3, 4, 5. 21 Oktober 2004. Oke, ya pas ulang tahun gereja. Saya nggak sanggup memberi uang kepada Bapak Ibu, jadi. Iya, iya. Ini nggak difoto ya, difoto Pak. Ya, ya Tuhan berkati Pak. Bu Yunita, Tuhan berkati. Ya, silahkan kembali. Masih ada yang mau? Tapi tanpa hadiah. Baik. Keempat wanita ini berada di antara wanita-wanita yang hebat. Masih terlalu banyak wanita-wanita yang hebat menurut kriteria dunia. Ya, menurut kriteria dunia. Tetapi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan bicara wanita hebat menurut kriteria dunia. Tetapi menurut apa yang dikatakan oleh Alkitab. Wanita hebat menurut kacamata Alkitab seperti apa?
Saya mengajak kita memperhatikan siapakah Maria Magdalena ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Maria Magdalena adalah seorang yang telah memperoleh mukjizat dari Tuhan Yesus Kristus. Maria adalah seorang yang telah memperoleh mukjizat dari Tuhan Yesus Kristus. Seperti dikatakan di dalam ayat yang ke-9, saya ingin bacakan untuk kita semua. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Dalam terjemahan lain, dibebaskan dari 7 roh jahat. Bapak Ibu Saudara, apa yang dibayangkan? Apa yang Bapak Ibu Saudaraku bayangkan ketika Maria Magdalena ternyata disusupi, dirasuki oleh 7 setan, oleh 7 roh jahat. Bapak Ibu Saudara pernah mendengar pernyataan seseorang, orang kok kesetanan? Pernah? Atau malah jangan-jangan kita orang kok kesetanan, kayak setan gitu ya. Kayak setan. Kira-kira apa yang ada dalam benak pikiran Bapak Ibu Saudara? Orang kesetanan itu seperti apa? Sampai orang berkata bahwa orang itu sedang kesetanan. Seperti apa Bapak Ibu Saudara? Boleh hari ini kita dialog. Bicaranya ngaco. Ya. Orang ngalor orang idul. Ngaco. Apa Bu tadi? Tidak bisa mengendalikan diri. Bapak-bapak? Kira-kira apa? Orang kesetanan. Halo? Ada bapak-bapak? Ada pria? Pak Tobing? Uring-uringan, tahu uring-uringan? Ini orang Batak yang memang sudah hidup di Jawa, jadi uring-uringan. Luar biasa Pak Tobing ini. Jadi kalau perjalanan dengan Pak Tobing itu banyak cerita yang luar biasa ya. Karena sekian lama hidup di Yogyakarta. Ya, gitu. Uring-uringan. Apa itu ya, Pak? Uring-uringan itu marah-marah. Apa-apa marah. Sensi sekali. Ya, sensi sekali. Suami sudah ngasih bonus, masih saja uring-uringan. Ya. Apalagi enggak ada bonus. Ya. Tapi ibu-ibu enggak demikian ya. Kok diam aja ibu-ibu? Ya. Omongnya enggak terkendali. Keinginannya adalah sesuatu yang merusak. Roh jahat, bayangkan. Roh jahat, bukan Roh Kudus. Orang sering melesetkan didiami oleh roh kuda. Padahal kuda bisa dikendalikan ya. Betul ya? Kuda bisa dikendalikan tuh. Ya. Prabowo dengan Jokowi pernah naik bareng kuda. Ya, ya bukan berdua, kuda-kudaan enggak, jadi masing-masing dengan kuda. Ya. Orang yang sedang kerasukan setan, Bapak Ibu Saudara, Maria waktu itu, Maria Magdalena, Alkitab memberitahu kepada kita bahwa dia sedang dirasuki oleh setan, oleh 7 setan, oleh 7 roh jahat. Memang Alkitab tidak menceritakan apakah ada upaya-upaya pengobatan secara medis ataupun secara dukun. Memang tidak diceritakan di Alkitab ya.
Tetapi saya merasa ada upaya-upaya yang dilakukan. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, di tangan Tuhan Yesus Kristus, 7 setan, 7 roh jahat itu diusir. Dia mengalami mujizat yang datang dan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tidak ada seorang pun yang dapat. Dia mengalami kasih karunia daripada Tuhan. Dia mengalami, slide-nya belum pindah-pindah sejak tadi. Silakan dipindah, digeser. Dia mengalami mujizat, dia mengalami kasih karunia yang luar biasa. Tidak ada seorang pun yang dapat mengusir. Mau orang pinter, dukun yang luar biasa sekalipun tidak mampu. Tetapi hanya ketika di tangan Tuhan Yesus Kristus, maka 7 roh jahat itu, 7 setan itu pergi dari Maria Magdalena. Pergi dari Maria Magdalena. Lukas 8 ayat yang kedua, Bapak Ibu Saudara, berkata demikian, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yesus, Bapak Ibu Saudara, Yesus telah menaklukkan kuasa iblis. Yesus telah menaklukkan kuasa daripada dosa. Dan hanya oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, Maria Magdalena terbebas dari rengkuhan, dari kekuasaan roh jahat. Bapak Ibu Saudara, mari saya mengajak kita memuji Tuhan. Mari saya mengajak kita memuliakan Tuhan. Mari kita bersama-sama mengagungkan Tuhan kita Yesus Kristus. Slide berikutnya. Karena oleh Dia, yaitu oleh Tuhan Yesus Kristus, saya dan ibu bapak saudara telah dibebaskan dari kuasa dosa. Hanya karena dan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah memperoleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Tidak ada seorang pun yang dapat menebus dosa kita. Tidak ada seorang pun yang dapat mengampuni dosa kita. Mungkin ulurkan tangan, aku maafkan. Tetapi tidak benar-benar memaafkan. Praktek-praktek yang ada di sekitar kita, kita mendapatkan berita itu dari berbagai media. Aku memaafkan, aku telah memaafkan, tetapi proses hukum itu harus tetap dijalankan. Betul? Ada banyak yang begitu. Memang memaafkan, aku sudah memaafkan, tetapi proses hukum tetap harus dijalankan. Mana memaafkan, mana mengampuni. Karena memang hanya Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang bisa mengampuni kita. Hanya oleh dan melalui Yesus Kristus kita ditebus untuk mendapatkan pengampunan. Yesus Kristus telah mati di kayu salib untuk melakukan penebusan, yaitu pengampunan dosa. Roma 8 ayat 1, Bapak Ibu Saudara. Setiap orang yang ada di dalam Kristus Yesus tidak ada lagi penghukuman. Tidak ada lagi.
Bukan seperti dunia, aku mengampunimu, aku memaafkanmu, tetapi proses harus tetap dijalankan. Itu dunia. Tidak ada seorang pun yang dapat mengampuni kita. Hanya Yesus. Hanya Yesus, Bapak Ibu Saudara. Dan hanya oleh karena Yesus Kristus kita memperoleh kepastian tentang tempat setelah kita meninggal. Hanya melalui Yesus Kristus, hanya oleh karena Dia, Bapak Ibu Saudara, kita mendapatkan, kita memperoleh kepastian mengenai tempat setelah kita meninggal, yaitu surga. Surga, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita mati sewaktu-waktu jelas masuk surga. Itu kata firman Tuhan dan kita meyakini, saya meyakini betul. Nah Bapak Ibu Saudara, itu mujizat. Itu mujizat Bapak Ibu Saudara. Maria Magdalena telah mengalami dan memperoleh mujizat yang luar biasa. Yang dikerjakan hanya oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan tidak berhenti di situ. Dalam perjalanan berikutnya Maria Magdalena setiap saat, setiap hari memperoleh, mengalami mujizat demi mujizat daripada Tuhan. Jangan berpikir kalau kita bisa bangun pagi tadi, itu biasa-biasa saja. Karena ada banyak orang yang malam hari dia tidur, bablas. Ya bablas terus. Dibangunkan nggak bangun-bangun, ternyata sudah ke surga. Jadi kalau kita tadi pagi bangun mungkin jam 4, setengah 5, jam 5 atau jam 7, semua karena mujizat dari Tuhan. Semua yang kita alami dari hari ke hari merupakan karya ajaib yang Tuhan lakukan untuk kita. Minggu ini Bapak Ibu Saudara, saya mau cerita bagaimana kami mengalami mujizat yang luar biasa. Oleh karena Tuhan, bukan oleh karena siapa-siapa. Oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sudah tahu, karena saya selalu menginformasikan perkembangan kesehatan Bu Stefanus. Ketika cairan di paru disedot, Dokter Mira pada waktu itu pesan sekitar 2 minggu balik lagi. Ya. Ketika Dokter Ahmad Fauzi yang mengeluarkan cairan di perut, dia bilang 2, 3, 4 hari. Dan kalau memang percepatannya untuk penuh itu tidak bisa ditahan, maka harus dipasang alat semacam keran. Lalu saya diskusi dengan istri, dengan Bu Stefanus, mestinya Dokter Fauzi bukan minggu ini, bukan minggu kemarin, minggu ini ya, tapi nanti. Oh enggak, mestinya karena 2-3 hari. Tapi karena pertimbangan Idul Fitri, kita khawatir kalau dokter-dokter pada cuti, maka kami minggu ini datang kepada 2 dokter langsung. Ya, kita berdoa supaya Tuhan mengatur, karena dapat balasan itu 2 dokter prakteknya sama. Jam 14 urutan nomor 1. Lah kalau dua-duanya bareng bagaimana? Ya, lalu kita dengan Bu Mur supaya kita minta sama Tuhan supaya Tuhan yang ngatur. Mungkin salah satu terlambat atau apa begitu ya. Karena pikirnya kalau bolak-balik, ibu capek, ibu lelah. Jadi ibu minta sekaligus 2 dokter. Dan puji Tuhan semua jalan baik Bapak Ibu Saudara. Ya, semua jalan baik, dua-duanya terlambat. Dan begitu selesai Dokter Mira, Dokter Fauzi sudah menunggu di ruangan. Jadi bisa dua-duanya. Dan yang hebat Tuhan berkarya, memberi mujizat kepada kami. Saya kira termasuk Bapak Ibu Saudara memberi mujizat. Paru-paru, air cairan di paru-paru tidak sebanyak dulu. Memang dulu hanya kanan, sekarang kiri ada, tetapi dua-duanya hanya sedikit. Tidak lebih dari 200, lalu yang kiri tidak lebih dari 100. Jadi dokter berkata tidak perlu disedot.
Wah, puji Tuhan dok, karya Tuhan luar biasa. Ya. Lalu dia nengok juga sebentar perut. Dan ternyata di perut Bapak Ibu Saudara ada tetapi sedikit. Dan kami ketemu Dokter Fauzi. Mungkin hampir 1 jam ya Bu, 45 menit. Dan Dokter Fauzi berkata, tidak perlu disedot. Wah dok, puji Tuhan, terima kasih dokter. Lalu sementara ngobrol di ujung akhir pertemuan itu, dokter ambil pulpen, ambil berkas map gede, data ibu, dan di atasnya ada bil. Dokter Fauzi langsung coret, cret gitu. Loh dok, kok dicoret? Gitu. Karena memang sudah seperti akrab saya ya, karena gitu. Loh dok, kok dicoret? Wong kitanya ngobrol-ngobrol kok. Gitu ya Bu? Kitanya ngobrol-ngobrol. Gratis Bapak Ibu Saudara. Wah, haleluya. Puji Tuhan, itu mujizat. Kamis malam perutnya ibu besar sebelum pembaptisan. Malam itu saya ngomong dengan istri, non, anak kita besok dibaptiskan. Mama datang ya, kita minta sama Tuhan supaya Tuhan menolong mama. Perutnya mengecil. Malam itu kesakitan Bapak Ibu Saudara. Kesakitan karena membesar. Lalu kita berdoa. Saya selalu tumpang tangan. Dan pagi-pagi saya bangun. Non, aku berangkat dulu ya. Nanti mama nyusul. Nanti saya minta Pak Maruli jemput. Saya lupa kalau Pak Maruli sedang melatih suaranya bersama bapak-bapak yang lain. Ya, untuk mempersembahkan pujian, lalu Pak Apen yang jemput. Ibu datang. Begitu saya ngelongok dari situ, wih. Saya lari ke sebelah. Le, saya panggil Yesa, Le, mama datang, kita foto dulu. Dia foto, lalu saya, ngikutlah, foto. Mujizat. Mujizat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah berhenti melakukan mujizat untuk kita. Tuhan tidak pernah berhenti melakukan mujizat untuk kita. Tuhan telah, sedang, dan akan terus setiap saat, setiap waktu untuk menyatakan pertolongan, perbuatan-perbuatan ajaibnya, perbuatan-perbuatan besarnya terhadap kehidupan kita. Orang-orang percaya yang mengandalkan Dia, yang terus membangun relasi dengan Tuhan. Alkitab berkata, Maria Magdalena mengalami kasih karunia daripada Tuhan. Wanita hebat adalah ketika dia memperoleh mujizat yang daripada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, wanita hebat Maria Magdalena adalah seorang yang melakukan perintah dari Tuhan Yesus Kristus. Dunia punya kriteria bagaimana menentukan wanita-wanita hebat. Alkitab mencatat Maria Magdalena ini hebat. Yang tadinya orang yang seperti sampah, mengganggu masyarakat karena kerasukan roh jahat, sepertinya tidak berarti. Di tangan Tuhan dia ubah, di tangan Tuhan Yesus Kristus dia sembuhkan, dia mengalami mujizat. Dan yang kedua, dia adalah seorang yang taat melakukan firman Tuhan. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus,
Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Ketika Dia berada di taman di mana Dia berkunjung ke tempat Yesus dikuburkan dan melihat batu itu sudah terguling, kuburan itu telah terbuka dan kosong. Ada seorang pribadi yang berkata, jangan takut. Kamu mencari Yesus yang disalibkan itu, Ia sudah bangkit. Pergilah, beritahu murid-muridnya. Aku mendahului mereka ke Galilea dan silahkan pergi ke Galilea. Apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena, Bapak Ibu Saudara? Apakah didiskusi lagi? Apakah meragukan? Apa yang dikatakan itu? Enggak. Ya enggak. Di ayat berikutnya Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-10, lalu perempuan itu, yaitu Maria Magdalena, pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, para muridnya itu. Dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis karena mereka berpikir, habislah riwayat hidup kami, karena Yesus disalibkan dan sudah dikubur, ditutup dengan batu besar. Batu itu dimeterikan, habislah. Tetapi bukan demikian Bapak Ibu Saudara. Perempuan ini pergi. Perempuan ini pergi dan saya meyakini dalam bagian yang lain, ayat yang lain, perempuan ini berlari, tidak jalan santai, ya tidak jalan santai, enggak, tetapi bergegas, dia berlari untuk segera menjumpai para muridnya, memberitahukan peristiwa yang terjadi. Yesus sudah bangkit, Dia hidup. Wanita hebat adalah ketika ia berkomitmen taat melakukan apa yang menjadi perintah daripada Tuhan. Boleh karirnya menanjak luar biasa, boleh memiliki jabatan yang luar biasa, tetapi tidak akan pernah lengkap ketika wanita itu tidak taat kepada perintah Tuhan. Ketika seseorang tidak taat kepada perintah Tuhan, salah satunya memberitakan Injil. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena perintah itu datang dari Yesus Kristus sendiri, yang telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Perintah itu bukan datang dari seorang yang lain. Perintah itu bukan datang dari seorang pendeta hamba Tuhan senior yang tersohor, yang terkenal. Tetapi perintah itu datang daripada Yesus yang telah bangkit dan hidup kembali. Yesus yang adalah Tuhan, jaminan kepastian bagi kita untuk mendapatkan atau memperoleh tempat di surga. Maria Magdalena melakukan dengan baik. Maria Magdalena melakukan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Dia tidak meragukan. Ini bukti bahwa Maria tidak meragukan. Lihat para murid yang lain, mereka tidak percaya. Kalimat yang terakhir dikatakan ketika Maria Magdalena memberitahukan bahwa guru kita telah bangkit, Yesus telah bangkit. Mereka nggak percaya. Petrus buru-buru lari ke kuburan. Nggak percaya. Padahal mereka sama-sama mendengar jauh sebelumnya dan Yesus beberapa kali. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, orang yang hebat adalah bukan karena jabatan. Orang yang hebat bukan karena harta kekayaan, investasi yang
dimiliki, yang dikerjakan, yang dilakukan. Seorang yang hebat adalah ketika keberhasilan itu dimiliki juga. Tetapi yang paling mendasar adalah ketika seseorang itu taat kepada perintah Tuhan. Seperti Maria Magdalena. Wanita hebat adalah ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus dan mengalami mujizat demi mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan. Wanita hebat adalah ketika dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menjadi murid-murid Kristus yang hebat di dunia ini. Yaitu terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan kita Yesus Kristus dan menikmati mujizat demi mujizat, memaknai semua proses kehidupan kita selama 24 jam setiap hari itu sebagai mujizat yang Allah kerjakan untuk kita. Lalu yang kedua, mari menjadi seorang yang hebat dengan cara taat kepada firman Tuhan. Salah satunya bersaksi tentang Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara perlu tahu, penginjil pertama yang dicatat oleh Alkitab adalah perempuan, Maria Magdalena. Penginjil pertama. Jadi pria-pria juga jangan sombong. Ya, wanita ini luar biasa ya. Siapa yang berani pagi-pagi nengok kubur? Wanita. Ya pria-pria ya hebat juga kalau pria-pria melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari bersama-sama dengan saya mengalami perjumpaan terus setiap saat dengan Kristus. Dan kita mengalami anugerah yang luar biasa dari Dia. Mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan. Amin. Mari berdoa Bapak Ibu Saudara. Mari belajar dari Maria Magdalena, Bapak Ibu dan Saudaraku. Dia orang biasa, bahkan orang yang punya latar belakang kerasukan 7 roh jahat, kerasukan 7 setan, tetapi dia dicatat di Alkitab. Dia masuk sebagai wanita hebat. Karena dia mengalami perjumpaan dengan Yesus yang pada akhirnya membawa dia menikmati karya ajaib Tuhan. Menikmati mujizat dari Tuhan. Menikmati perbuatan ajaib, perbuatan besar dari Tuhan. Dan Maria Magdalena taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Bersaksi, memberitahukan bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Yesus hidup. Dia menjadi jaminan pengharapan yang pasti bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Mengucap syukurlah Bapak Ibu Saudara, karena Bapak Ibu Saudara telah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus. Maknai bahwa setiap hari Tuhan melakukan perbuatan besar, sekalipun mungkin itu seringkali kita anggap biasa, bangun pagi biasa. Tapi apakah kita memaknai itu sebagai perbuatan besar Tuhan? Lalu kita berterima kasih kepada Tuhan atas hari yang baru. Sebelum kita mengerjakan sesuatu yang lain,
Itu dalam praktek-praktek kehidupan kita keseharian secara sederhana. Mari kita juga menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus Kristus yang memberi pengharapan, kepastian kepada sesama kita. Singer akan mengawali dengan menyanyikan nyanyian responsif. Bapak Ibu Saudara berdiam diri. Berdiam diri, tenang, lalu mengarahkan sebagaimana hatimu, pikiranmu ada, kepada Tuhan Yesus Kristus berdiri dan kepada firman-Nya. menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan. Saatnya Bapak Ibu Saudara bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua Dan mari kita bertekad karena melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Tercurah bagi Bersama-sama kita katakan, besar anugerah-Mu. besar anugerah-Mu. Amin. Melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara bersama-sama menyanyikan ini dan silahkan berdiri. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku
ucapan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih. Nyatakan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, mungkin hari-hari ini engkau sedang menghadapi tekanan, sedang menghadapi persoalan, sedang menghadapi intimidasi, sakit hati, kecewa. Oh saudara, ingatlah Tuhan selalu ada bersamamu. Amin. Dia melakukan perbuatan-perbuatan ajaib untukmu. Dia tidak pernah berhenti. Amin. Terima kasih. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan. Mari kita bertekad Bapak Ibu Saudara, taat kepada firman Tuhan. Mari kita hidup di dunia ini tidak lama. Digambarkan seperti rumput yang pagi mekar, siang menjadi kering, dan habislah. Hidup kita digambarkan seperti uap begitu cepat berlalunya. Mari kita taat. Selama Tuhan masih memberi kesempatan kita hidup, mari Bapak Ibu Saudara, anak-anakku, taat kepada Tuhan. Taat kepada firman Tuhan. Jangan mengabaikan Tuhan. Jangan mengabaikan Tuhan, saudara. Setialah kepadanya. Taatilah firman-Nya. Besar anugerah-Mu ya Tuhan. Besar anugerah-Mu. Melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah, besar anugerah, besar anugerah. Kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar anugerah, besar anugerah, besar anugerah. Melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Mari kita mengucap syukur untuk firman Tuhan. Dan saya minta Ibu Taufan akan menyampaikan ucapan syukur kita untuk firman Tuhan yang telah disampaikan dan kita terima pada saat ini. Ya. Segala anugerah, cinta kasih Tuhan kepada kami. Ya. Engkau sudah berkorban di atas kayu salib, mencurahkan darah-Mu untuk menebus segala dosa-dosa kami ya Bapa. Ajar kami ya Tuhan, senantiasa lebih lagi mengasihi Engkau ya Tuhan. Untuk lebih lagi taat kepada Engkau ya Tuhan. Untuk lebih lagi melakukan kehendak-Mu ya Tuhan atas hidup kami. Dan melakukan firman-Mu ya Tuhan. Ampuni ya Bapa segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Ampuni segala pelanggaran kami ya Tuhan. Dan kami boleh memandang kasih-Mu ya Tuhan. Boleh memandang kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dan keajaiban-Mu ya Tuhan. Atas hidup kami. Yang senantiasa tercurah dan melimpah bagi kami semua. Terima kasih Bapa untuk firman kebenaran-Mu. Yang sudah Tuhan sampaikan hari ini ya Tuhan. Kami boleh menerima berkat melalui hamba-Mu pendeta ya Tuhan.
Ibu ya Tuhan serta keluarga, kiranya Tuhan memberkati apapun yang menjadi pergumulan hidup kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan melepaskan dan membebaskan kami, sehingga damai, sejahtera, kasih, sukacita dan anugerah daripada Tuhan senantiasa melimpah kepada kami semua, serta jemaat-Mu semua yang ada di sini, serta melalui Zoom. Ya. Berkat-Mu turun atas kami. Terima kasih. Terima kasih Bapa di dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, mari saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan persepuluhan kita. Dan satu bagian firman Tuhan berkata demikian, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Allah, karena Engkau adalah Allah sumber kehidupan bagi kami. Engkau adalah Allah sumber berkat bagi kami. Karena Engkaulah, karena perkenanan-Mu lah, maka kami boleh menikmati segala fasilitas dalam kehidupan kami. Kami percaya setiap usaha kami berhasil, itu pun karena penyertaan dan pertolongan-Mu. Saat ini Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami mau memberikan persembahan kami sebagai ucapan rasa syukur kami dan tanda kasih kami kepada Engkau. Biarlah kiranya Engkau berkenan atas pemberian kami, dan Tuhan menguduskan pemberian ini supaya dapat dikelola untuk menjalankan, mendukung pelayanan-Mu di gereja ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan, kita memberikan persembahan dan menyatakan kasih kita kepada Dia. Kasihku, kasihku, terimalah Tuhan. Kasihku, kasihku, terimalah Tuhan. Oh juru selamatku, junjungan insan. Kasihku tentu diketahui Tuhan, tapi harus nyata dengan perbuatan serta-Mu ya Yesus. Kamu ya Yesus, hidupku senang, dalam-Mu jiwaku girang dan tenang. Laguku bersumber pada kasih-Mu, rahmat-Mu mengilhamkan nyanyianku. Musik. Bait yang ketiga, tak ada bandingnya. Tak ada bandingnya juru selamatku, kasih-Nya mendorong aku selalu menyanyi memuji Sang Raja mulia. Hidupku penuhlah dengan berkat-Nya. Ya, Bapak Ibu serta saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita patut turut bersyukur bersama dengan saudara-saudara kita yang dalam minggu ini diberkati oleh Tuhan, ditambahkan umurnya oleh Tuhan. Ibu Rutinah atau Ibu Simon Wijaya tanggal 24 April tepat hari ini berarti ya, berulang tahun.
mungkin Ibu Simon ada di Zoom, ya kami mengucapkan selamat ulang tahun Bu Simon. Tuhan memberkati, selalu diberikan kesehatan, sukacita oleh Tuhan. Demikian juga Bapak Hans Ferdinand pada tanggal 29 April juga diberkati oleh Tuhan dengan ditambahkan umurnya. Ada Bapak Hans Ferdinand, kami persilakan untuk maju ke depan Pak. Mari kita akan berdiri bersama-sama, kita menyanyikan satu pujian ini sebagai doa untuk saudara-saudara kita, untuk Bapak Hans dan juga Ibu Simon yang sedang berulang tahun. Biarlah kita juga turut bersuka cita karena berkat bagi mereka, berkat bagi kita juga. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur Tuhan pimpin langkahmu untukmu Tuhan. Selamat ulang tahun, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Panjang umurnya. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Ya, selamat ulang tahun Bu Simon Wijaya di Zoom, biasanya bersama keluarga besar. Selamat ulang tahun Pak Hans Ferdinand, sehat dan panjang umur, makin setia dan mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak Surgawi, kami bersama dengan teman-teman kami, Ibu Simon Wijaya dan Pak Hans Ferdinand, yang Tuhan anugerahi ditambahkan umur kepada mereka. Semua karena berkat Tuhan, perjalanan hidup mereka sampai hari ini karena tuntunan penyertaan Tuhan. Dan kami mendoakan supaya hari-hari yang merupakan berkat Tuhan, anugerah Tuhan, Engkau tetap menyertai, Engkau menyatakan segala kebaikan dan kemurahan-Mu kepada teman-teman kami ini. Mereka semakin mengasihi Tuhan, setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya hamba-Mu mohonkan berkat untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang ada di ruangan gedung gereja ini maupun yang ada di ruangan Zoom, bahkan mereka yang tidak sedang beribadah bersama-sama. Hamba-Mu mohonkan berkat, damai sejahtera-Mu melimpah atas mereka. Kasih setia-Mu terus memagari kehidupan pribadi dan rumah tangga mereka. Engkau hadir dan Engkau menyatakan segala kelimpahan kasih setia-Mu kepada mereka. Secara pribadi, bersama keluarga, pekerjaan, usaha, pergumulan-pergumulan yang dipanjatkan kepada Engkau. Hamba-Mu menopang di dalam doa, supaya Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di atas dan di dalam segala sesuatu, Allah yang kami sapa di dalam Yesus Kristus, sumber segala yang baik, Engkau memberkati mereka. Engkau memberi jalan keluar yang terbaik kepada mereka. Anak-anak kami, saudara-saudara kami yang sekolah, yang kuliah, yang akan memasuki jenjang yang lebih atas, Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati ketekunan mereka. Dan Tuhan memberkati prestasi belajar mereka.
Ya Tuhan, Engkaulah sandaran kami. Kami mau bersama-sama secara pribadi, terlepas pribadi, bersama keluarga ingin tetap mengandalkan Engkau. Dan Engkau memberkati umat-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati sidang jemaat-Mu. Engkau memelihara mereka dari waktu ke waktu. Ini doa syukur kami, permohonan kami. Kami mempersembahkan semuanya kepada Tuhan. Sembah bakti kami, biarlah memuliakan nama. Ibu bapak saudara, anak-anakku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengakhiri ibadah bersama kita. Pulanglah, lanjutkan tugas tanggung jawab kehidupan yang Tuhan percayakan. Jalani hari-hari yang merupakan anugerah daripada Tuhan dengan tetap mengarahkan seluruh hidupmu kepada Dia. Tuhan kita Yesus Kristus. Andalkan Dia. Setialah kepadanya. Tuhan ada bersama dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan mengakhiri ibadah bersama kami saat ini. Haleluya. Amin. Tuhan Allah beserta Engkau, bertemu kembali, kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai nanti kita bertemu, sampai bertemu. Allah beserta Engkau. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara di Zoom, Tuhan berkati hari-hari yang terus dijalani bersama-sama kita semua. Amin.